Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu ceria dan diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Baik, sepertinya tidak ada ya. Karena ini sudah memasuki waktunya, jadi kita lanjutkan saja ya materinya. Ini ada unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama itu ada unsur seni lukis. Itu meliputi titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Selanjutnya ada prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa itu ada terbagi dua hal, yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual itu sendiri meliputi garis, bidang, ruang, dan warna, sedangkan unsur non-visual adalah imajinasi, pandangan hidup dan pengalaman, konsep, sikap estetik, dan artistik. Kemudian kita memasuki teknik-teknik seni lukis. Yang pertama itu ada teknik arsir. Ada dua jenis teknik dasar arsir yang umum dipergunakan, yaitu arsir searah dan arsir silang. Dalam pembuatannya, arsir searah kita hanya perlu membuat garis-garis sejajar secara vertikal atau horizontal sesuai dengan bentuk gambar yang telah dibuat. Sementara dalam teknik silang, kamu perlu membuat adalah membuat garis yang saling menyilang di bagian yang kamu kehendaki. Selain dua teknik dasar tersebut, ada juga yang namanya teknik arsir kombinasi dan teknik arsir pola. Berikut ini merupakan contoh dari teknik arsir. Dapat disimak ya, anak-anak. Baik, yang selanjutnya ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna tipis sehingga lukisan yang dihasilkan tampak transparan. Yang selanjutnya ada teknik plakat atau blok. Teknik plakat ini adalah teknik melukis dengan sapuan yang tebal atau komposisi cat yang tebal sehingga memberikan kesan yang colorful pada karya yang dihasilkan. Baik anak-anak, ini merupakan contoh dari gambar blok siluet positif, gambar blok siluet negatif, dan gambar blok kombinasi siluet positif dan negatif. Yang pertama ada gambar siluet positif, itu merupakan objeknya yang berwarna putih, sedangkan gambar blok siluet negatif, objeknya itu berwarna hitam. Selanjutnya ada teknik dusel. Teknik dusel ini merupakan teknik menggambar yang digunakan atau dilakukan dengan cara menggosok. Teknik ini termasuk teknik yang sulit dilakukan dan perlu latihan berulang kali agar bisa melakukannya dengan baik. Baik, yang selanjutnya ada contoh gambar teknik dusel. Itu ada gambar teknik dusel pertama dan ada gambar teknik dusel kedua. Dapat dilihat ya anak-anak perbedaannya. Teknik gambar teknik dusel 2 itu lebih pekat warnanya daripada gambar teknik dusel pertama. Baik, yang selanjutnya ada teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Dengan menggunakan teknik ini, lukisan yang dihasilkan lebih halus dan tampak lebih visual. Contohnya itu graffiti. Kemudian yang selanjutnya ada teknik linier atau garis. Teknik menggambar linier sebetulnya mirip dengan teknik menggambar arsir. Apabila pada arsir kita membuat arsiran pada bagian tertentu, maka pada gambar linier ini kita akan membuat garis-garis baik lurus atau lengkung dengan kerapatan dan ketebalan tertentu pada seluruh permukaan objek gambar. Berikut merupakan contoh gambar teknik linier.
Ya, gambar teknik linear pertama merupakan gambar lekukan-lekukan ya, anak-anak, dengan menggunakan jarak antar garis itu kerapatannya itu dekat-dekat, sehingga menghasilkan objek yang lebih pekat atau lebih kontras ya. Sedangkan gambar teknik linear 2 itu merupakan garis yang dibentuk atau dihasilkan itu dengan kerapatan atau jarak itu lebih renggang atau lebih jauh daripada gambar teknik linear yang pertama. Baik, yang selanjutnya ada teknik pointillis atau titik-titik. Teknik pointillis adalah teknik melukis dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Melukis menggunakan teknik ini membutuhkan kesabaran. Pelukis sering menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang pada lukisan. Di sini dapat kita lihat ya anak-anak, contohnya merupakan ada gambar bunga Kamboja sepertinya ya. Itu menggunakan teknik pointillis atau titik-titik, di mana apabila objek gambar itu memiliki warna gelap, maka titik-titik yang kita torehkan atau taruh ke media itu lebih banyak atau lebih rapat jaraknya, sehingga akan menghasilkan warna gelap. Begitu pula sebaliknya, apabila objek itu memiliki warna terang, maka titik-titik itu kita torehkan secara dengan jarak yang agak jauh, sehingga lebih terang. Selanjutnya ada teknik tempera. Teknik tempera adalah teknik pelukis dengan cara menggunakan kuning telur dalam cat sebagai bahan perekat. Teknik ini biasanya digunakan pada media kayu, kanvas, ataupun tembok. Lalu ada teknik basah atau akuarel biasanya. Teknik basah adalah teknik melukis dengan cara mengencerkan cat minyak dengan menggunakan minyak cat atau cat air atau linseed oil. Setelah diencerkan, barulah diaplikasikan pada kanvas. Dapat kita lihat pada contoh gambar berikut ini merupakan bunga ya teman-teman. Tuh ada bunga apa saya tidak tahu, lalu dengan cara teknik basah ini, anak-anak kita dapat menuangkan dulu si catnya itu, misalkan cat air ke dalam palet, lalu menambahkan air dengan komposisi atau perbandingan air itu lebih banyak, pengenceran itu lebih banyak daripada catnya. Barulah kita tuangkan ke dalam media yang berupa kertas atau bisa juga kanvas. Lalu yang selanjutnya ada teknik kering. Teknik kering adalah teknik melukis dengan menggunakan cat minyak tanpa menggunakan minyak cat. Yang dimaksud minyak cat itu sendiri adalah pengencer. Jadi kalau biasanya kita menggunakan cat minyak itu harus diencerkan terlebih dahulu sebelum dituangkan ke kanvas atau ditorehkan ke kanvas, maka pada penggunaan teknik kering ini kita tidak perlu menggunakan pengencer atau minyak cat itu sendiri. Selanjutnya ada teknik sketsa. Gambar sketsa bisa dibilang sebagai gambar yang tidak selesai dan memang sengaja dibuat seperti itu. Sebab tujuannya adalah untuk membuat sketsa atau akan ditindaklanjuti dengan cara lainnya, misalnya untuk dilukis ataupun untuk digambar dengan menggunakan teknik arsir dan teknik Dussel. Berikut merupakan contoh gambar sketsa figur. Dapat anak-anak lihat ya, di sini ada contoh gambar sketsa figur merupakan animasi dua pria sepertinya. Baik, yang terakhir ada prosedur berkarya seni lukis. Sebelum kita melakukan atau membuat karya, kita itu harus mengetahui tentang prosedur berkarya seni lukis.
Yang pertama ada memunculkan gagasan atau ide. Contohnya itu kita memikirkan tentang ide atau tema apa yang akan kita buat di karya yang akan kita hasilkan kelak. Kemudian yang kedua ada menentukan tema. Setelah kita dapat yang kedua itu ada menentukan media. Setelah kita memunculkan gagasan atau ide, kita dapat menentukan media. Seperti yang tadi, kita sudah mendapatkan tema untuk semisalkan melukis pemandangan alam. Dan kita menentukan medianya itu menggunakan cat akrilik dengan di atas kanvas. Lalu yang ketiga, menentukan teknik. Karena kita sudah menentukan medianya itu berupa cat akrilik dan bahan atau medianya itu kanvas, maka saya atau kita memutuskan untuk menggunakan teknik plakat, misal. Lalu tahapan yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah membuat sketsa. Ketika kita sudah menentukan ide, media, dan teknik, maka kita langsung saja membuat sketsa di media yang kita gunakan. Contohnya seperti tadi, kita menggunakan kanvas. Dalam membuat sketsa ini, kita dapat menggunakan pensil, menggunakan cat secara langsung untuk membuat sketsa, ataupun juga kita bisa menggunakan kapur. Oke, sampai sini 4 tahapan kita sudah selesaikan atau tentukan. Kemudian yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan. Menyempurnakan lukisan itu merupakan menyempurnakan atau melihat lagi detail-detail kecil pada lukisan yang kita buat, ataupun juga proses finishing berupa penyemprotan pilok clear ya anak-anak, ataupun juga bisa menentukan bingkai yang akan kita pakai pada karya tersebut. Baik, sampai sini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah paham semua ya. Jadi, apabila tidak ada pertanyaan, akan Ibu berikan penilaian berupa tugas proyek individu. Silakan dicatat di buku masing-masing. Yang pertama itu, tugas proyek individu berupa membuat karya seni lukis dengan tema kebudayaan daerah, menggunakan teknik dalam kurung, akuarel, plakat, pointillis, teknik sapuan tipis atau basah, dan teknik kering. Baik, dari teknik yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian silahkan pilih antara teknik akuarel, mau teknik plakat, pointillis, basah, ataupun kering. Untuk media atau alat dan bahan bisa menyesuaikan ya, tapi di sini Ibu tegaskan lagi untuk fokuskan kepada pewarnaan. Jadi apabila anak-anak sekalian mau menggunakan teknik yang sudah disebutkan tadi, bisa menggunakan alat atau bahan cat berupa cat air, cat akrilik, cat minyak, cat poster, ataupun pensil warna. Bebas memilihnya, asalkan masih berwarna. Gitu ya, anak-anak sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya cukup sekian ya materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.